Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah raya GSKI Pluit. Bapak Ibu, bagi yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, kami sangat bersuka cita apabila Bapak Ibu berkenan mensubscribe channel GSKI Pluit dan aktifkan lonceng notifikasinya. Juga like video ini dan share kepada saudara dan teman-teman supaya mereka juga dapat memperoleh informasi terbaru tentang layanan dari GSKI Pluit. Puji nama Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita Bapak Ibu jemaat GSKI Pluit dimanapun Bapak Ibu berada hari ini. Kita ada di hadirat Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Kita boleh ada sebagaimana kita ada. Sungguh karena kebaikannya, karena belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu patutlah kita bersyukur dalam keadaan apapun kita hari ini. Sebab banyak yang Tuhan sudah lakukan, yang sudah perbuat bagi hidup kita. Karena itu saya mengundang kita Bapak Ibu bersama-sama dengan sikap hati yang benar, kita bangkit berdiri bersama-sama, mengangkat hati, mengangkat suara untuk menyembah Dia. Teduhkan hati Bapak Ibu, tundukkan kepala, kita hormati Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau tidak membiarkan kami di dalam lembah kekelaman. Tapi tangan-Mu yang gagah perkasa mengangkat, menopang kami. Dan membawa kami ada di hadirat-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan. Persembahan hidup kami bawa kepadamu. Terimalah kami ya Tuhan. Terimalah segenap hati kami ya Tuhan. Terimalah pujian kami. Terimalah penyembahan kami. Terimalah nyanyian syukur kami ya Aba, Bapa yang baik. Terpujilah Engkau. Selama-lamanya Engkau kami sembah. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu
di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau lakukan Tuhan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu Tuhan sungguh sempurna. Oh nyata dalam hidupku, ku bersyukur. Bapakku, ku bersyukur ya Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapakku. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. ku bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Abah. Kami bersyukur Tuhan. Katakan tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar ya Tuhan, sebab ku percaya tangan-Mu menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Ku percaya. Kaulah Yesus, harapan hidupku, bersama-sama ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Angkat tangan-Mu Bapak Ibu. Mari sama-sama bangkit berdiri sekali lagi. Sembah Dia, nyanyikan dengan segenap hati, nyanyikan kebaikan-Nya. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur.
tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih. Semua yang percaya, yang mengasihi Dia, kita berikan tepuk tangan sekali lagi, lebih dahsyat lagi buat kebaikannya. Amin. Bersukacita dalam Tuhan, bersama kita menyongsong hari esok. Haleluya. Berikan tepuk tanganmu bagi Tuhan kita, sama-sama. Bersama kita menyongsong esok hari, dunia baru yang indah dan abadi. Rumah Bapa di surga, hati bersuka memandang masa depan, janji Tuhanku yang penuh pengharapan. Tuhan pasti genapkan. Melangkah teguh hidup di dalam Tuhan, berjuang sungguh untuk selalu berkenan, mengikut Tuhan dimanapun kau ada, sampai akhirnya kau dapati setia. Tuhan tolonglah agar kami setia, tetap setia. Semua bertepuk tangan. Bersama kita menyongsong hari esok. Bersama kita menyongsong esok hari, dunia baru yang indah dan abadi. Rumah Bapa di surga, Hati bersuka memandang masa depan, janji Tuhanku yang penuh pengharapan. Tuhan pasti genapkan. melangkah teguh, berjuang sungguh-sungguh, mengikut Tuhan dimanapun ku ada, sampai akhirnya kau dapati setia. Tuhan tolonglah agar kami setia, tetap setia. mari nyanyikan lagi. Melangkah teguh hidup di dalam Tuhan, berjuang sungguh untuk selalu berkenan, mengikut Tuhan dimanapun ku ada, sampai akhirnya kau dapati setia. Tuhan tolonglah agar kami setia, tetap setia. Haleluya. Berjuang untuk selalu berkenan di hadapan Tuhan. Mari katakan. Melangkah teguh hidup di dalam Tuhan, berjuang sungguh untuk selalu berkenan, mengikut Tuhan dimanapun ku ada, sampai akhirnya kau dapati setia. Tuhan tolonglah agar kami setia, tetap setia. Melangkah teguh hidup di dalam Tuhan, mengikut Tuhan dimanapun ku ada, sampai akhirnya kau dapati setia. Tuhan tolonglah agar kami setia, tetap setia.
Segala pujian bagi nama Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, telah tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menjadi juru bicara-Mu ya Bapa, supaya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu sungguh-sungguh merupakan pesan dari-Mu, pesan yang mengubah dan memberkati kami semua yang mengikuti ibadah pada hari ini ya Tuhan. Roh Kudus terangi akal budi pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa kehendak-Mu bagi kami semua. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari Jumat mendatang, kita akan memperingati Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib, yang kemudian diikuti dengan Minggu Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Namun seminggu sebelum kebangkitan Tuhan Yesus itu, ada peristiwa yang juga sangat penting, yaitu peristiwa masuknya Tuhan Yesus ke Yerusalem, dan biasa dikenal dengan peristiwa Minggu Palem. Dan itulah yang kita peringati pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Minggu Palem ini biasanya diperingati oleh gereja-gereja Katolik, ya, gereja Ortodoks, sementara gereja di kalangan Protestan biasanya tidak begitu memperhatikannya, apalagi di Pentakosta Karismatik. Bahkan banyak yang di hari Minggu sebelum Paskah pun khotbahnya juga tidak berhubungan dengan peristiwa Minggu Palem. Tetapi ada sesuatu hal yang sangat penting, yaitu peristiwa ini dicatat oleh keempat Injil Bapak Ibu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Keempat-empatnya mencatat peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem dan dieluk-elukan. Jadi kalau para penulis Injil menganggap peristiwa itu sangat penting, maka kita pun harus menganggapnya sebagai sesuatu yang penting. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa Minggu Palem ini tentunya sudah Bapak Ibu kenal, karena ini sudah biasa kita dengar sebagai cerita di sekolah minggu waktu kita masih duduk bersama-sama dengan anak-anak lain waktu kita masih kecil di bangku sekolah minggu. Bukankah begitu Bapak Ibu? Ya, peristiwanya adalah Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk melepaskan keledai, ya, yang terikat. Keledainya itu disuruh dilepaskan, lalu membawanya ke Yesus. Yesus menungganginya. Oh ya, by the way, ini keledai ya Bapak Ibu, bukan kedelai. Jangan terbalik loh. Apa bedanya? Kalau kedelai itu buat bahan tempe. Kalau keledai itu bisa makan tempe Bapak Ibu ya. Jadi jangan terbalik. Ini keledai. Nah, kemudian Tuhan Yesus menaiki keledai itu dan masuk ke pintu gerbang Yerusalem. Apa yang terjadi? Orang-orang menghamparkan pakaiannya di jalan-jalan, lalu mengambil daun-daun palem dan bersorak, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, peristiwanya kurang lebih begitu ya Bapak Ibu. Ini cukup menarik, karena biasanya dalam Injil Tuhan Yesus itu digambarkan berjalan kaki bersama dengan murid-muridnya. Tapi peristiwa ini istimewa. Tuhan Yesus menunggang keledai. Nah, mengapa
Tuhan Yesus menunggang keledai? Kenapa keledai? Sesungguhnya Tuhan Yesus menunggang keledai ini untuk menggenapi nubuat yang ditulis oleh Nabi Zakharia. Mari kita buka Alkitab kita dari Zakharia 9 ayat 9. Zakharia 9 ayat 9. Zakharia 9 ayat 9, demikian firman Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus mengubah penampilannya di muka umum. Kalau Bapak Ibu pelajari di Injil, biasanya Tuhan Yesus itu melarang orang menggembar-gemborkan bahwa dirinya Mesias. Kalau Tuhan Yesus membuat mujizat, apa yang dikatakannya? Jangan kasih tahu siapa-siapa. Betul nggak? Ya, dia melarang orang menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu Mesias, ya. Dan dia melarang orang-orang menceritakan tentang peristiwa penyembuhan itu. Biasanya begitu. Dan dia juga berjalan kaki. Tetapi di kesempatan ini, sebelum Tuhan Yesus menghadapi kesengsaraannya, dia hendak menyatakan diri di depan umum bahwa dialah Mesias, bahwa dialah Raja. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, perlu diketahui bahwa di zaman kerajaan Israel kuno, keledai itu tunggangan raja, pangeran, nabi, imam, kalau lagi masa damai. Tapi di zaman Tuhan Yesus hidup, di zaman perjanjian baru sudah tidak demikian. Pada zaman perjanjian baru, penguasanya adalah kekaisaran Romawi, Bapak Ibu. Dan di kekaisaran Romawi yang namanya raja, bangsawan, pejabat naik kuda, bukan naik keledai. Yang naik keledai itu rakyat jelata. Jadi peristiwa seorang raja naik keledai itu peristiwa yang langka, Bapak Ibu. Dan begitu peristiwa itu terjadi, tidak lain dan tidak bukan. Sang raja yang naik keledai itu menyatakan bahwa dirinya lah Mesias yang dinanti-nantikan itu. Mesias itu raja, tetapi dia tidak seperti raja kekaisaran Romawi yang mewah. Dia tidak seperti kaisar Romawi yang pulang perang. Tidak. Yesus menyatakan dirinya sebagai Raja Mesias yang lemah lembut, yang naik keledai, seperti yang dinubuatkan oleh Zakharia. Nah, saat Tuhan Yesus menuju tembok kota Yerusalem dari arah Bukit Zaitun untuk memasuki kota itu, Tuhan Yesus menunggang keledai, diikuti dengan para muridnya. Nah, coba Bapak Ibu, bayangkan seperti apa reaksi para murid ketika mereka mengiring Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus naik keledai, mereka ada di belakangnya, dan kemudian orang di pinggir jalan semua mengeluh-elukan Tuhan Yesus, Hosana, Hosana, sambil menghamparkan pakaian dan melambai-lambaikan daun palem. Coba, apa yang mereka bayangkan Bapak Ibu? Waktu Petrus mengikuti Yesus di belakang, dia pikir, nggak sia-sia kan aku meninggalkan kapalku, jalan layanku, bentar lagi aku jadi pejabat. Nah, mungkin dia berpikir begitu. Yakobus dan Yohanes mungkin berpandang-pandangan sambil berbisik, sebentar lagi kita duduk di sebelah kiri dan kanannya. Ya. Sementara Thomas yang biasanya lebih skeptis gitu ya, dia berpikir ya kita lihat saja nanti ya, dia kan belum benar-benar jadi raja kan, ya kita lihat saja nanti. Tapi Bapak Ibu,
Ternyata mendadak iring-iringan itu berhenti. Seperti mobil mengerem mendadak di jalan tol. Cip. Semua orang bertanya-tanya, ada apa? Nah, apa yang terjadi dapat kita baca di Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini suatu kejadian yang istimewa. Mengapa? Tuhan Yesus biasanya digambarkan oleh Lukas dengan cara yang berbeda dengan yang digambarkan oleh Injil lain. Misalnya Markus. Markus itu sering menggambarkan Tuhan Yesus begitu manusiawi. Markus sering menggambarkan dengan kata-kata seperti, maka Yesus marah, Yesus heran, Yesus gelisah. Sementara Lukas tidak menggunakan kata-kata itu, Bapak Ibu. Lukas lebih menggambarkan Yesus dengan cara yang tanpa emosi. Tidak seperti Markus yang menjelaskan emosinya, Lukas itu menjelaskan apa yang dilakukan Yesus tanpa menggambarkan emosinya. Lukas lebih menggambarkan emosi itu ada di orang-orang di sekeliling Yesus. Namun, di Lukas 19 ayat 41, Lukas mengatakan Yesus menangisi kota Yerusalem. Di Injil, Tuhan Yesus itu sangat jarang dikatakan menangis. Ayat lain yang mengatakan Yesus menangis adalah ayat yang cukup terkenal juga, yaitu Yohanes 11 ayat 35. Waktu itu Tuhan Yesus terharu karena kematian Lazarus. Dalam bahasa Indonesia dikatakan begini Bapak Ibu, Yohanes 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Ya, kalau di bahasa aslinya dikatakan, Edhakrisen, oh Yesus. Nah, di sini kata edhakrisen, akar katanya itu zakrio. Zakrio. Artinya meneteskan air mata. Perhatikan Bapak Ibu. Di Yohanes 11 ayat 35 ini Tuhan Yesus tidak menangis terseduh-seduh. Dia hanya meneteskan air mata ketika melihat kematian Lazarus. Tetapi ini berbeda dengan yang digambarkan di Lukas 19 ayat 41. Yesus yang sebelumnya digambarkan Lukas tanpa emosi, mendadak menangis terseduh-seduh. Ya, kata menangis yang digunakan oleh Lukas di sini bukan yang digunakan oleh Yohanes, yaitu zakrio, bukan, melainkan kleo. Kleo. Kleo itu berarti menangis terseduh-seduh atau menangis dengan suara keras. Jadi Bapak Ibu, waktu Lazarus meninggal, Tuhan Yesus hanya menangis, meneteskan air mata tanpa suara. Ya, dia meneteskan air mata saja. Tetapi saat Tuhan Yesus melihat Yerusalem di peristiwa Minggu Palem, dia menangis terseduh-seduh. Ini jelas sekali loh, digambarkan oleh Lukas. Tentu kalau Lukas yang biasanya tidak menggambarkan emosi Yesus, mengatakan Yesus menangis, pasti ada hal penting yang hendak disampaikannya. Di bahasa Indonesia kita tidak bisa membaca emosi Yesus dari kata-kata yang diucapkannya saat dia menangis.
Kita hanya membaca begini kalau dalam bahasa Indonesia. Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Oh, udah kelihatannya mana ada emosi ya. Tetapi dalam bahasa Yunani, emosi ini bisa tersampaikan dengan baik. Lukas itu seorang tabib atau dokter. Pendidikannya tinggi Bapak Ibu. Dan dia juga bukan orang Yahudi. Jadi kemampuan bahasa Yunaninya itu sangat baik. Injil Lukas dan Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas itu, bahasa Yunaninya itu bahasa Yunani sastra, termasuk yang paling baik dalam Perjanjian Baru. Tidak seperti Injil Markus misalnya ya, yang bahasa Yunaninya itu bahasa Yunani kasar. Nah, di sini di ayat 42 dalam bahasa Yunani, Lukas menggambarkan Yesus terbata-bata dan kalimatnya tidak selesai. Nah, itu kelihatan kalau di bahasa Yunani. Bahasa Indonesia enggak kelihatan. Dalam bahasa asli, bahasa Yunani dikatakan iechnosen timera ketasi pros irinin. Ya. Sebetulnya beginilah, terjemahannya begini. Kalau saja engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Itu terjemahannya. Jadi Yesus tidak mengatakan, wahai betapa baiknya. Enggak ada kata-kata itu sebetulnya. Yang dikatakan oleh Yesus itu, kalau saja engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Nah, terus harusnya ada sambungannya dong. Kalau saja engkau mengerti, tentu kau tidak binasa. Nah, mestinya kan begitu. Tetapi oleh Lukas, kalimat itu sengaja tidak diselesaikan. Jadi ini sangat berkesan, sangat impresif menunjukkan bahwa Yesus berkata terbata-bata dan kalimatnya pun tidak selesai. Nah, Bapak Ibu, mengapa Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem? Itu pertanyaan penting. Karena orang-orang Yerusalem itu bodoh. Mereka tidak tahu bahwa Allah akan segera menghukum mereka. Dan mereka tidak tahu apa yang mereka perlukan untuk damai sejahtera mereka. Itu masalahnya. Apa yang mereka perlukan untuk damai sejahtera mereka tersebut? Di waktu itu, Israel dalam keadaan damai Bapak Ibu, bukan perang. Kondisi saat itu disebut Pax Romana, artinya damai di bawah kekaisaran Romawi. Ketika kekaisaran Romawi itu merupakan negara adidaya, superpower yang menguasai Eropa, menguasai wilayah Mediterania. Tidak ada perang. Kalau ada pergolakan sedikit, kekaisaran Romawi bisa menaklukkannya dengan sederhana. Semua orang tunduk kepada kaisar, jadi damai. Bukankah perdamaian juga yang diidam-idamkan banyak orang hari ini? Orang khawatir akan aksi terorisme yang sewaktu-waktu dapat timbul. Orang khawatir akan senjata nuklir, senjata kimia. Jadi kalau nggak ada senjata nuklir, tidak ada senjata kimia, tidak ada terorisme, tentu dunia lebih damai. Itu kan yang dipikirkan oleh banyak orang. Namun Bapak Ibu, bukan itulah damai sejahtera yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Yang dimaksud dengan damai sejahtera oleh Tuhan Yesus adalah damai yang juga dinanti-nantikan oleh orang-orang Israel. Yaitu yang dijanjikan Allah melalui perantaraan para nabi. Yang mereka nanti-nantikan adalah kehadiran Mesias. Mesiaslah yang membawa damai sejahtera bagi mereka. Masalahnya Bapak Ibu, konsep orang Yahudi mengenai Mesias itu salah. Mereka selalu beranggapan Mesias itu pahlawan yang gagah berani. Yang bisa mengembalikan kejayaan kerajaan Israel seperti masa Daud atau Salomo. Atau minimal ya membebaskan Israel dari penjajah Romawi. Seperti yang sudah dilakukan oleh pahlawan Israel yaitu Yudas Makabe 200 tahun sebelumnya. Sehingga dengan mengalahkan penindasan Raja Seleukid yaitu Antiochus Epiphanes, berdirilah
kerajaan Hasmonean di Israel. Pada saat itu Israel sempat merdeka, Bapak Ibu. Mereka menganggap Mesias itu seharusnya seperti itu. Tapi bukan cuma orang Yahudi yang salah. Sampai hari ini pun masih banyak orang yang mempunyai konsep kemesiasan yang salah. Sekarang masih banyak orang Kristen yang menganggap Yesus itu Mesias duniawi yang akan membebaskan manusia dari jerat kutuk. Ya, kutuk duniawi itu dilepaskan oleh Yesus seperti kutuk kemiskinan, kutuk pengembaraan, kutuk jomblo, kutuk COVID, dan sebagainya. Itu tidak beda Bapak Ibu dengan kesalahan orang-orang Yerusalem. Nah, Tuhan Yesus sedih melihat kesalahan dan kebodohan orang-orang Yerusalem itu. Mereka tidak tahu apa sesungguhnya yang membawa damai sejahtera bagi mereka. Mereka mengira Mesias itu akan membebaskan mereka dari belenggu Roma, belenggu kekaisaran Romawi, dan menghadirkan kerajaan duniawi. Padahal Mesias menghadirkan kerajaan kekal. Kerajaan kekal itu dihadirkan bukan melalui kekuatan atau keperkasaan Sang Mesias, bukan. Melainkan melalui kematiannya di kayu salib. Dan itu kan segera terjadi. Minggu berikutnya. Jadi Tuhan Yesus sedih karena dia tahu sorak-sorai Hosana, Hosana yang diserukan di Minggu Palem itu akan segera berubah menjadi salibkan dia pada hari Jumat di minggu itu. Nah, Bapak Ibu, kegagalan orang Yerusalem untuk menerima Mesias yang benar itu akan membawa penghakiman Allah atas mereka. Nah, itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di ayat 43 dan 44. Penghakiman inilah yang disebut sebagai lawatan Tuhan di teks ini. Ya, nubuat Tuhan Yesus ini tergenapi Bapak Ibu. 40 tahun kemudian. Di tahun 70 Masehi, saat Jenderal Titus dari Roma memimpin tentaranya untuk mengalahkan pemberontakan orang Yahudi, mereka menghancurkan kota Yerusalem, termasuk bait Allah. Nah, saat itu lebih dari 1,1 juta orang Yahudi mati, tewas di tangan tentara Romawi. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem dengan suara keras. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kisah Minggu Palem ini, kita harus belajar bahwa jika kita mengaku Tuhan Yesus itu Tuhan Mesias, Raja kita, maka Dia berhak atas 3 hal berikut ini. Yaitu yang pertama, Tuhan berhak atas apapun yang kita miliki. Tuhan berhak atas apapun yang kita miliki. Bapak Ibu, sebelum Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem, kita tahu bahwa Tuhan berhak mengambil keledai milik orang lain yang sedang diikatnya di luar rumahnya. Itu berarti Tuhan berhak atas apapun yang ada pada diri kita. Harta benda kita, uang kita, bahkan kita sendiri. Tuhan berhak. Dan itu semua harus kita serahkan kepadanya. Kalau Dia meminta untuk kita serahkan, kita harus serahkan. Sayangnya, banyak orang yang menganggap sebaliknya, yaitu Tuhan adalah alat untuk memperbanyak harta mereka di dunia ini. Sangat menyedihkan. Maka Tuhan Yesus menangis kalau orang-orang itu tidak mengerti, Bapak Ibu. Pelajaran kedua, Tuhan Yesus berhak atas pujian dan penyembahan kita. Dia berhak atas pujian dan penyembahan kita. Pada saat orang-orang banyak itu bersorak, Hosana, Hosana, Tuhan Yesus menerima
sorakan itu. Tuhan Yesus menerima sanjungan itu. Tuhan Yesus menerima dieluk-elukan. Orang-orang berkata, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Itu berarti puji-pujian kita dan penyembahan kita harus kita arahkan hanya kepada Tuhan saja. Nah, mungkin saya percaya Bapak Ibu juga setuju atas pernyataan ini. Tetapi yang harus disayangkan Bapak Ibu, yang membuat Tuhan Yesus menangis adalah banyak orang yang sesungguhnya menyembah dirinya sendiri. Banyak orang yang sesungguhnya mengarahkan puji-pujian dan sanjungan itu kepada dirinya sendiri. Itu sangat menyedihkan bagi Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, Tuhan Yesus berhak menentukan caranya sendiri untuk mencapai tujuannya. Dia berhak menentukan caranya sendiri untuk mencapai tujuannya. Ini loh yang perlu kita perhatikan ya, karena kita sering tidak menyadarinya. Kita lihat Tuhan Yesus itu berhak membawa damai sejahteranya dengan caranya sendiri. Dia berhak menyelamatkan kita dengan caranya. Kita lihat ya, orang non-Kristen tidak bisa menerima. Bagaimana bisa Tuhan harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia? Dan bahkan ada yang mengatakan, oh yang mati di salib itu bukan Yesus, itu orang lain yang mukanya diganti jadi seperti Yesus. Karena mereka tidak bisa menerima hal tersebut. Tapi cara itulah yang digunakan, yang dipilih oleh Tuhan. Dan dia berhak menggunakan cara itu Bapak Ibu. Karena itu kita harus menerimanya. Nah, orang-orang yang menganggap Yesus itu Mesias duniawi, ya, yang menggunakan berbagai mujizat untuk membuat orang nyaman di dunia ini, beranggapan bahwa itulah cara Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan dianggap sebagai cara untuk memperoleh kekayaan, kemakmuran, kesehatan, pokoknya segala yang baik-baik. Dan kalau ada sesuatu yang negatif itu pasti karena dosa, karena kutuk Tuhan. Ya, salah Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita sebagai Mesias yang menderita. Dan dia rela mati buat kita. Untuk taat kepada kehendak Bapa. Itulah cara dia untuk membawa keselamatan bagi kita di dunia ini. Jadi Bapak Ibu janganlah kita memaksa atau meminta Tuhan menyelesaikan masalah kita dengan apa yang kita inginkan. Dia berhak menggunakan caranya sendiri. Cara itu belum tentu menyenangkan bagi kita. Dan itu harus kita terima. Dia berhak. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apakah kita sudah sadar bahwa Tuhan berhak atas segala milik kita, atas segala puji-pujian penyembahan kita, dan atas segala caranya untuk mencapai tujuannya. Kalau kita sadar, kenapa sih kok kita masih sering jatuh? Kita masih menganggap Tuhan akan memberikan apapun yang kita inginkan. Tuhan akan membuat kita makmur secara duniawi, supaya kita betah hidup di bumi ini. Tuhan akan membuat kita kebal dari segala penyakit termasuk COVID-19. Tuhan akan menunjukkan mujizat dengan tujuan supaya orang kagum kepadanya. Kenapa kita masih berpikir begitu sih? Hal-hal seperti ini loh yang membuat Tuhan Yesus menangis. Ia menangis karena orang gagal menerima kebenaran. Tuhan Yesus menangis karena kegagalan itu membawa orang kepada kebinasaan. Seperti Yerusalem yang akan dibinasakan. Tuhan Yesus menangis karena mereka gagal menerima kebenaran. Dan mereka terbuang dari hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di ayat 42, Tuhan Yesus berkata, tetapi hal itu sekarang tersembunyi bagi matamu. Nah, kalau Yerusalem gagal untuk mengerti bahwa Yesus itu Mesias yang benar, maka mereka nggak bisa mengerti lagi. Hal itu sudah tersembunyi dari mata mereka, sudah
ada temboknya. Mereka udah nggak bisa melihat lagi. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka sudah tidak dapat mengerti lagi. Mereka sudah buta terhadap hal itu. Kalau mata mereka sudah buta terhadap hal itu, sehingga sudah tidak dapat mengerti lagi Bapak Ibu, maka mereka sudah tidak dapat diperbaiki. Mereka mengeraskan hati, mereka sudah tidak memiliki hasrat dan niat untuk bertobat. Dan sudah tidak ada kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Padahal Tuhan Yesus sudah cukup memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Coba kita lihat Matius 23 ayat 37. Matius 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Nah, itu kata Matius, Bapak Ibu. Kesabaran Tuhan ada batasnya. Sekalipun dia tidak menginginkan seorang pun binasa. Sekalipun Tuhan berduka cita atas dosa. Tuhan berduka cita atas kebinasaan umatnya. Tetapi suatu saat dia menyatakan bahwa seseorang sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Dan dia menutup kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Pada saat itu Tuhan menyatakan penghakiman akan turun atas orang itu. Nah, Bapak Ibu, kalau apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu menjadi kenyataan 40 tahun kemudian, itu bukan akhir dari segalanya. Itu bukan akhir dari segalanya. Itu baru awal dari penghakiman. Tuhan sudah membuktikan bahwa penghakiman itu nyata. Dan penghakiman bagi Yerusalem itu belum ada apa-apanya dibandingkan penghakiman terakhir nanti yang menentukan nasib kekal manusia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kalau orang-orang Yerusalem tadi gagal menerima Mesias yang benar, jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama. Mungkin Bapak Ibu berkata, mana mungkin saya melakukan kesalahan yang sama. Nggak mungkin lah, saya kan seorang Kristen, saya kan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Betul, amin. Tapi coba ya, periksa diri kita sendiri kembali. Apakah betul saya sudah menerima, mengenal Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, Mesias yang benar? Coba periksa lagi. Kalau Bapak Ibu baru mengaku bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, itu belum berarti Bapak Ibu sudah mengalami dia, menerima dia sebagai Tuhan dengan benar. Mungkin saudara baru percaya identitasnya, Yesus itu anak Allah, ya, yang dilahirkan dari perawan Maria, mati di kayu salib, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, ya baru percaya identitasnya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu sudah percaya pribadinya atau belum? Pribadi Yesus. Kalau Bapak Ibu mengenal kebenaran, kalau Bapak Ibu percaya dan mengenal Yesus sebagai Mesias yang benar, coba tunjukkan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Cara menunjukkannya itu bukan dengan memposting sesuatu di media sosial. Di Facebook, di Instagram, Bapak Ibu menulis status berbau rohani, mungkin copy paste, bahkan tidak menyebutkan sumbernya. Yang penting itu quote yang berbau rohani dan quote yang indah, dan itu jadi seolah-olah tulisan kita sendiri. Bukan itu. Yang penting bukan apa yang kita ucapkan, yang penting bukan apa yang kita tulis di status media sosial kita, bukan. Tidak ada gunanya kita mengucapkan hal-hal yang rohani, kita menulis status rohani di Facebook, di Instagram, tetapi di belakang itu
Saudara menghina orang, saudara menipu orang, korupsi, mengagung-agungkan diri sendiri, mengkhianati perusahaan tempat saudara bekerja, menginjak-injak bawahan, bermalas-malasan, berbohong, pura-pura miskin supaya orang mengasihani dan memberi saudara uang, tidak mau bayar pajak dan sebagainya. Nggak ada gunanya, Bapak Ibu. Itu sama saja dengan orang-orang Yerusalem yang pada saat Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem mereka berseru, Hosana. Tetapi beberapa hari kemudian seruan itu berubah menjadi, salibkan dia. Sama saja, perbuatan saudara itu harus mencerminkan isi hati saudara yang tulus mengasihi Tuhan. Kalau saudara tulus mengasihi Tuhan, itu akan tampak dari perbuatan saudara. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus melihat, menyelidiki kehidupan kita, jangan biarkan dia menangis lagi. Amin. Berusahalah membuatnya tersenyum. Kalau Tuhan Yesus menaiki keledai, kita pasti ingat pepatah bahwa keledai tidak pernah terperosok pada lubang yang sama. Jadi kalau kita sungguh-sungguh ingin dikembalikan kepada rancangan Allah semula, maka kita juga tidak boleh terus-menerus jatuh dalam kesalahan yang sama. Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus sungguh-sungguh adalah Raja Mesias bagi kita, maka kita harus ingat bahwa Dia berhak atas segala sesuatu yang kita miliki. Dia berhak atas pujian dan penyembahan kita. Dan Dia berhak atas cara Dia untuk mencapai tujuannya. Kita tidak boleh mengaturnya. Nah, harapan saya di sini Bapak Ibu, agar Bapak Ibu yang mendengar pesan ini mengenakan terus fokus yang benar kepada pribadi Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh percaya kepada pribadinya, bukan hanya kepada identitas dan sejarahnya. Kenakan konsep yang benar mengenai kemesiasan Tuhan Yesus. Sehingga dalam hari-hari menjelang Jumat Agung dan menjelang Paskah, saat kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita mengingat kembali kasih-Nya. Biarlah kita merenungkan kembali karya keselamatannya bagi kita. Dan dengan hati bersyukur, kita dapat terus mengikut Tuhan Yesus. Dan mari Bapak Ibu, berusahalah membuatnya tersenyum ketika Dia melihat kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tinggallah sejenak sampai doa berkat dan mari kita ikuti beberapa pengumuman. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit dengan nomor 1686533388. Sekali lagi, 1686533388 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima KRIS seperti GoPay, Dana, OVO, Oktomobile CMB Niaga, Permata Mobile X, dan sebagainya. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, saudara dapat men-scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita telah sampai pada akhir ibadah pada saat ini. Untuk itu mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa, kita terima berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Ajar kami untuk sungguh-sungguh dapat menerima Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Mesias dan Raja kami dengan benar. Ajar kami untuk sungguh-sungguh menghayati dalam kehidupan kami, bahwa Dia berhak atas kehidupan kami, bahwa Dia berhak atas pujian kami, dan Dia berhak atas cara untuk mencapai tujuannya ya Bapa. Roh Kudus, biarlah Engkau meteraikan firman ini dalam hati kami, supaya kami dapat terus menghayatinya dalam kehidupan kami, dan kami boleh sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati-Mu, membuat Engkau tersenyum dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas persembahan yang telah dibawa oleh anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini. Persembahan ini akan dipergunakan untuk keperluan pekerjaan Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah Engkau berkati persembahan ini. Dan berkati juga mereka yang mengikuti ibadah ini. Cukupi kebutuhan mereka ya Bapa. Dalam masa pandemi ini kami mengerti bahwa banyak orang yang mengalami kesulitan, banyak orang mengalami kesusahan. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka ya Bapa. Engkau mengasihi mereka, Engkau selalu beserta dengan mereka. Karena itu kami tahu, Engkau selalu membimbing mereka dan menyertai mereka. Hamba berdoa Bapa, kasihanilah mereka, berkatilah mereka dengan berkat-berkat-Mu, berkat jasmani, berkat rohani. Cukupi kebutuhan mereka ya Bapa, sehingga mereka dapat melalui situasi yang tidak menyenangkan ini dengan baik, dan mereka dapat merasakan penyertaan-Mu selalu ada atas mereka. Bapa, biarlah Engkau sertai kami dalam kehidupan kami di minggu ini ya Bapa. Lindungilah kami, Engkaulah satu-satunya perlindungan dan sukacita kami. Dan bersama-Mu ya Bapa, kami tahu kami dapat hidup dengan tenang dalam damai sejahtera-Mu. Bapa, kami rindu untuk hidup makin berkenan di hadapan-Mu, makin serupa dengan Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Dalam apapun yang kami lakukan, kami ucapkan, kami pikirkan. Roh Kudus bimbing kami, pimpin kami terus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami tahu Bapa, berkat-berkat-Mu selalu ada atas kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari arahkan pandangan-Mu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah cinta kasih dari Allah Bapa di surga, rahmat dan berkat dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Terus beserta dengan saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, demikianlah akhir dari ibadah kita. Saya kembali mengingatkan agar Bapak Ibu mensubscribe channel GSKI Fluid. Dan pada pukul 13.30 nanti jangan lewatkan ibadah Elevate, Live by Faith yang dapat Bapak Ibu saudara-saudari ikuti di channel Elevate LF8 Live by Faith atau di Shine Channel First Media. Terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.